Oke, ini kita punya soal tentang persamaan gelombang berjalan. Jadi diketahui persamaan gelombang Y sama dengan 0,2 sin buka kurung 0,1 pi t ditambah 0,5 pi. Y dalam meter dan T dalam sekon tentukan. Nah, jadi ini kalian harus tahu yang namanya persamaan umum gelombangnya. Jadi persamaan umum gelombangnya itu nanti Y sama dengan A sin omega T plus minus theta 0. Nah, ini theta 0 ini kadang ada kadang tidak, tergantung soalnya. Bisa saja persamaannya itu Y sama dengan 0,2 sin 0,1 pi T. Jadi theta 0 nya itu tidak ada, 0. Jadi kalau dari sini kalian bisa simpulkan kalau nilai A nya itu sama dengan 0,2 meter ya, kan satuannya adalah meter. Kemudian nilai ini koefisien dari T itu nilai omeganya, berarti omeganya sama dengan 0,1 pi, satuannya rad per sekon. Kemudian nilai theta 0 itu sama dengan 0,5 pi radian. Nah, lalu yang ditanya apa? Yang pertama itu A, amplitudo. Ya udah, amplitudo langsung terjawab, nilainya 0,2. Jadi yang A jawabannya itu 0,2 meter. Yang B dia nanya frekuensi. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Dari omega. Frekuensi itu sama dengan omega dibagi 2 pi. Omega bagi 2 pi. Karena rumus omega itu sama dengan 2 pi f. Nah, jadi saya langsung masuk ke sini ya rumusnya ya. Berarti nilai frekuensinya sama dengan 0,1 pi dibagi 2 pi. Ini coret. Berarti nanti frekuensinya sama dengan 0,1 bagi 2, berarti 0,05, satuannya hertz. Nah, ada dapat nih. Yang C posisi saat T sama dengan 10 sekon. Jadi gini, yang C dia nanya Y nya berapa saat T nya sama dengan 10 sekon. Jadi ini kalian tinggal masukkan ke persamaannya, ganti T nya itu 10 sekon. Jadi kan nilai Y sama dengan apa sih? 0,2 sin 0,2 sin 0,1 pi T ditambah 0,5 pi 0,5 pi. Nah, itu kurung. Ini kalian ganti T nya itu 10. Nanti Y sama dengan 0,2 sin 0,1 pi dikalikan 10 ditambah 0,5 pi. Nanti Y sama dengan 0,2 sin 0,1 dikalikan 10, berarti kan 1 pi ditambah 0,5 pi. Jadi Y sama dengan 0,2 sin pi ditambah 1 ditambah 0,5, berarti 1,5 pi. Nah, pi di sini itu nilainya 180 derajat. Berarti 1,5 pi ini sama dengan berapa nih? 1,5 270 ya. 180 dikali 1,5 270. Jadi kalian tinggal masukkan nanti Y sama dengan 0,2 sin 270 derajat. Sin 127 itu sama dengan minus 1. 0,2 dikalikan min 1, berarti Y nya sama dengan min 0,2 meter. Nah, min itu artinya dia ke bawah, dalam gelombang itu dia di bawah ini. Nah, itu oke gitu ya. Sekarang yang D, kecepatan saat T sama dengan kecepatan saat T sama dengan 20 sekon. Nah, kecepatan itu turunan dari Y sama dengan 0,2 sin dari 0,1 pi T 0,1 pi T ditambah 0,5 pi. Jadi V nya itu turunan. Jadi turunan itu nanti 0,2 0,1 pi, ini koefisien T pindahkan ke depan. Sin ganti T nya tidak ada, dibuang T nya. Sin ganti cos. Nah ini tetap 0,1 pi T ditambah 0,5 pi. Atau kalau kalian mau menghafalkan rumusnya, V itu sama dengan A kalikan omega dikalikan cos omega T plus minus theta 0 ya. Berarti nanti dapat nilai V nya sama dengan
0,02 ya, 0,2 kali 0,1, 0,02 pi cos 0,1 pi T ditambah 0,5 pi. Nah, saat T sama dengan 10 sekon, nah ini tinggal masukkannya nih. T20 ya. Oh, T20, sorry. T20. Untung saya lihat soalnya. Kadang saya sering salah masukkan angka ya. TV sama dengan 0,02 pi cos 0,1 pi dikalikan 20 ditambah 0,5 pi. Ini TV sama dengan 0,02 pi cos, berarti ini 2 pi ya, ditambah 0,5 pi. TV sama dengan 0,02 pi cos 2,5 pi. Pi nya 180 ya, sama kayak tadi, pi nya 180. Berarti nanti ini 0,02 pi cos 2,5 kali 180 derajat. P sama dengan 0,02 pi cos 180 dikali 2,5, 450. Buset, 450. Cos 450. Cos 450 ini 0. Berarti V nya 0 meter per sekon. Nah, ini yang bikin kesal nih. Setelah kita panjang-panjang hitung ternyata hasilnya 0. Ya tidak apa-apa, yang penting kalian tahu proses berpikirnya ya. Oke, selanjutnya bagian yang E. Yang E dia nanya percepatan maksimum. Nah, percepatan maksimum A maksimum. A maksimum itu sama dengan A dikalikan omega kuadrat. Oke, nilainya tinggal masukkan aja nih. Berarti nanti A maksimumnya sama dengan 0, berapa sih tadi A nya? 0,2 dikalikan omega. Omega tadi 0,1 pi ya. Coba kita lihat omeganya ya, 0,1 pi dikuadratkan. Berarti A maksimumnya sama dengan 0,2 dikali 0,01 pi kuadrat. A maksimumnya sama dengan 0,002 ya, pi kuadrat. Satunya meter per sekon kuadrat. Nah, ini dia jawabannya. Atau kalau mau notasi ilmiah berarti 2 dikali 10 pangkat min 3 pi kuadrat ya, karena ada 3 angka belakang koma. Oke, selanjutnya yang F. Nah, ini emang soalnya beranak pinak. Yang F kecepatan maksimum. Oke, V maksimum. V maksimum itu beda tipis dengan A max. Itu rumusnya adalah A kalikan omega. Nah, ini dia. Berarti nanti V maksimum sama dengan 0,2 dikalikan 0,1 pi. Jadi V maksimum sama dengan 0,02 pi. Satuannya meter per sekon aja. Atau kalau dirubah notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat min 2 pi. Nah, itu ya. Kalau ini min 3 pi kuadrat. Kalau ini min 2 pi aja. Nah, oke, yang G yang terakhir. Akhirnya selesai juga nih yang G nih. Tapi yang G pertanyaannya agak panjang. Percepatan saat T sama dengan 20 sekon. Oke. A nya berapa saat T sama dengan 20 sekon. Oke. A itu nanti sama dengan min A kalikan omega kuadrat dikalikan sin omega T plus minus theta 0. Nah, A sama dengan min amplitudenya 0, berapa tadi? 0,2 ya. 0,2 dikalikan 0,1 pi kuadrat dikalikan sin 0,1 pi T ditambah ya tadi, tambah 0,5 pi tambah 0,5 pi. Ini tinggal masukkan angka T nya ini 20. T min 0,2 dikalikan 0,01 pi kuadrat sin 0,1 pi dikalikan 20 ditambah 0,5 pi. Jadi A nya sama dengan min 0,002 pi
kuadrat. Sin ini harus tanda negatif ya, karena emang rumusnya ya. Berarti ini 2pi ditambah 0,5 pi. Berarti A sama dengan min 0,002 pi kuadrat kalikan sin 2,5 pi. Itu 180 ya. 0,02 pi kuadrat sin 2,5 kali 180 derajat. Ini 2,5. Berarti A sama dengan min 0,002 pi kuadrat sin 450 kalau tidak salah. Ya, 450. Sin 450 ini 1 kalau tidak salah. 1 min 0,002 pi kuadrat kalikan 1 min 0,002 pi kuadrat radian meter per sekon kuadrat ya. Ini dia jawabannya ya. Ini kalau kalian bingung gini cara mencari apa nih namanya nilai yang besar sin 450 atau sin berapapun. Jadi kalau kalian punya angka 2pi atau 4pi, 8pi, 9pi, 10pi, itu artinya pi yang genap ya, itu dibuang aja. Jadi dibuang. Jadi gini. Jadi nanti misal sin 2pi ditambah 0,5 pi. Ini sama juga dengan sin 0,5 pi. Nah, sin 0,5 pi tulis di bawah ya. Ini tips dan trik ya kalau terlalu besar ya. Ini kan sin 2pi ditambah 0,5 pi. Ini sama juga dengan sin 0,5 pi. Jadi ini kalian buang 2pi nya, tinggal ambil ujungnya aja. Berarti kan sin 0,5 dikali 180 derajat. Biar angkanya tidak terlalu besar gitu maksud saya. Ini 90 derajat. Berarti sinnya 1 gitu ya. Misal ada angka sin 19,5 pi. Berarti kan ini sama juga dengan sin 18 pi. Jadi kalian ambil genapnya ditambah 1,5 pi ya kan. Nah, ini 18 pi nya dibuang. Jadi sisanya nanti sin 1,5 pi. Berarti kan ini sin 1,5 dikalikan 180 derajat. Berarti sama dengan sin 1,5 dikali 180. 180 itu 270. Nah, sin 270. Sin 270 itu hasilnya sama dengan min 1. Coba kalian kalikan nih. Sini pakai kalkulator ya, 19,5 pi. Pi nya kan 180, Pi nya 180 derajat. Berarti 19,5 dikali 180. Ini sama dengan sin 3510. Nah, ini kan besar dibandingkan dengan sin 270. Kalian ribet nyarinya nih. Kalau kalian tidak hafal kan susah. Kalau hafalan tuh biasanya pakai sampai sin 360 derajat aja. Jadi kalau kalian pakai kalkulator ini mudah. Ya kan, tinggal klik aja kalkulator sin dari 3510. Itu hasilnya sama dengan min 1. Nah, sama aja hasilnya kan. Nah, ini trik dan tips ya. Kalau kalian menemukan angka sin yang terlalu besar, kelipatannya itu bilangan genap pi nya dibuang aja. Sisakan ya berapa? 19,5 pi. Berarti 18 pi nya dibuang. Misal sin 21 pi. Jadi 20 nya dibuang, sisa pi aja. Ini sama dengan sin pi ya. Karena 20 nya kita buang. Nah, itu ya tips dan triknya. Oke. Semoga bisa diikuti prosedur berikutnya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya lagi. Tetap semangat. Dadah.